Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai materi kita hari ini, supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, diberikan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita semua membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kita hari ini, yaitu kita akan membahas tentang proses dan teknik pembuatan kerajinan bahan lunak buatan. Adapun kompetensi dasarnya di sini kita akan membahas di KD 3.2, yaitu memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan pembuatan dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak yang kreatif dan inovatif. Dan di KD 4.2-nya yaitu perancangan pembuatan dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah kalian menyimak video pembelajaran hari ini, Bapak harapkan kalian mampu memahami proses dan teknik pembuatan kerajinan dari bahan lunak buatan. Kayak di sini Bapak ada 3 contoh dari bahan lunak buatan. Sebelumnya di minggu kemarin kita sudah memberi contoh dari bahan lunak buatan, yaitu dari pembuatan dari bahan lidi. Nah, di sini Bapak contohkan kerajinan dari bahan lunak buatan itu, yaitu kerajinan paper glass salah satunya. Apakah paper glass itu kalian tahu atau pernah mendengar? Ya, yaitu paper glass adalah serat gelas berupa kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis. Nah, serat ini dapat dipintal menjadi benang atau ditenun menjadi kain kondisi sudah siap pakai, yang kemudian diresapi dengan resin sehingga menjadi bahan yang kuat dan tahan korasi. Oleh sebab itu, paper glass biasa digunakan sebagai badan mobil dan bangunan kapal. Nah, paper glass juga digunakan sebagai agar penguat untuk banyak produk plastik. Pada dasarnya, kerajinan paper glass membutuhkan beberapa campuran dalam proses membuatnya. Campuran paper glass itu terdiri atas cairan resin atau minyak resin, bahan dasarnya minyak bumi dan residu, atau bisa menggunakan katilas, mat atau serat fiber, polisi, atau sabun krim dan silikon untuk membuat cetakan, serta talak untuk memekatkan warna ya. Nah, pada proses pembuatannya perlu perbandingan agar memperoleh hasil yang baik. Jika zat cair atau resin dan katalis dicampurkan, maka akan bereaksi dan bahan berbentuk cair berubah menjadi padat dan keras. Di sini bahan pembuatan kerajinan paper glass itu apa saja? Di sini ada bahan pembuatan paper glass itu terdiri atas resin, katalis, mat fiber, cat, dan silikon resin sebagai alat cetak. Ini bahan-bahan yang digunakan dalam kerajinan paper glass. Adapun alat untuk pembuatan kerajinan paper glass itu yang pertama yaitu menggunakan atau yang digunakannya itu yaitu sendok, wadah, mangkok, cetakan silikon, dan gunting. Ini peralatan yang digunakan untuk kerajinan paper glass. Oke, produk kerajinan paper glass. Produk kerajinan paper glass banyak diminati masyarakat, terutama untuk kerajinan hiasan atau bentuk souvenir. Nah, paper glass memiliki sifat kuat dan tahan lama. Juga karakter warna yang bening menjadikan kerajinan ini dapat dibuat menyerupai air atau kaca. Biasanya paper glass ini digunakan untuk hiasan atau bisa juga digunakan sebagai kerajinan atau sebagai souvenir.
Oke, kita lihat proses pembuatan kerajinan paper glass. Membuat kerajinan paper glass tidak membutuhkan waktu yang lama jika sudah dipersiapkan cetakannya. Cetakan untuk kerajinan paper glass juga terbuat dari silikon. Cetakan silikon dibuat terlebih dahulu agar paper glass dapat dibuat lebih cepat untuk hasil yang lebih banyak. Nah, pembuatan cetakan silikon sama dengan pembuatan cetakan silikon untuk kerajinan lilin. Setelah cetakan silikon sudah siap, barulah kita mulai langkah pembuatan kerajinan berbahan paper glass. Mat fiber digunakan untuk membuat kerajinan fungsi pakai yang kuat dan tebal serta warna yang pekat. Nah, di sini ada proses cara kerajinan paper glass. Yang pertama, resin itu ditambahkan katalis dicampur dengan perbandingan 21 ya. Selanjutnya yaitu cairan resin katalis siap dimasukkan ke dalam cetakan silikon. Setelah itu tunggu hingga kering, lalu paper glass dilepas dari cetakan silikon. Namun dalam pembuatan kerajinan ini kalian harus memperhatikan keselamatan kerja ya. Yaitu berhati-hati jika menggunakan bahan paper glass karena aroma yang keras dapat menusuk hidung dan akan mengeluarkan hawa panas. Mat paper glass atau serat fiber dapat membuat gatal. Gunakan sarung tangan dan masker sebagai pelindung. Jadi dalam pembuatan kerajinan ini kalian tentunya harus memperhatikan keselamatan kerja. Selanjutnya contoh dari kerajinan bahan buatan itu ada kerajinan gips. Nah, kalian pernah mendengar bahan gips itu apa? Oke, kerajinan dari gips banyak diminati orang karena pembuatan terlebih mudah. Namun kita perlu terlebih dahulu membuat cetakan bahan gips merupakan bentuk bubuk, sehingga prosesnya harus dicairkan dahulu. Jika ingin terbentuk seperti yang diinginkan harus dibuat cetakan terlebih dahulu. Nah, sebelum membuat cetakan kita harus mengetahui bentuk karya yang akan dibuat. Apakah berbentuk relief? Apakah bentuk relief hanya terlihat satu sisi atau berbentuk seperti patung? Nah, secara umum semuanya diperlukan suatu cetakan. Bahan utama pembuatan cetakan adalah silikon, seperti halnya cetakan untuk lilin dan paper glass. Tetapi yang paling gampang dan mudah dicari adalah plastisin atau tanah liat ya. Jadi untuk membuat silikon itu bisa digunakan dari plastisin atau menggunakan tanah liat. Membuat patung dengan sebuah cetakan bukanlah hal yang sulit. Pengerjaannya mirip saat kamu membuat agar-agar dengan sebuah cetakan. Namun yang lebih menantang adalah membuat cetakan untuk sebuah patung karena berbentuk 3 dimensi. Membuat cetakan patung sebenarnya relatif mudah jika kita mengetahui caranya. Ada beberapa macam cara pembuatan cetakan patung karena kerajinan dari gips yang telah jadi nantinya dapat digunakan baik sekadar sebagai koleksi atau untuk dijual sebagai dekorasi interior rumah ya. Jika belum dicat dan dapat dijual di pusat perbelanjaan atau tempat lainnya karena bisa digunakan ini sebagai benda atau alat bantu untuk aktivitas anak-anak yaitu mewarnai patung gips dengan cat. Kayak di sini alat atau bahan yang digunakan untuk pembuatan kerajinan gips itu yaitu bubuk gips, plastisin atau silikon, dan cat akrilik atau bisa menggunakan tadi plastisin atau silikon atau bisa juga menggunakan cetakannya itu dibuat dari tanah liat bisa. Oke, selanjutnya yaitu peralatan yang digunakan untuk kerajinan gips itu yaitu merupakan alat yang sederhana dan mudah didapatkan di rumah seperti mangkuk atau gelas. Selanjutnya yaitu menggunakan pengaduk atau sendok ya, cetakan plastisin dan kaos.
itu ya. Itu alat-alat yang digunakan untuk kerajinan gift. Oke, untuk produk kerajinan gift ini dibuat pengerjaan untuk berbagai kerajinan dijadikan hiasan dapat berbentuk patung, boneka, atau flora dan fauna. Kerajinan dari gift mudah pecah sehingga berhati-hati saat memegangnya ya. Oke, di sini ada cara atau proses pembuatan kerajinan gift. Bubur gift dibuat dengan perbandingan 1:2 atau takaran 1 untuk gift dan 2 untuk air. Nah, jika untuk dicor benda yang berongga berbandingan dibuat 1:3, kemudian aduk hingga tidak ada lagi gumpalan gift. Dengan demikian gift akan lebih cepat mengering jika sudah kering. Nah, gift yang sudah dicetak dapat diamplas agar terlihat halus, barulah dapat dicat sesuai keinginan. Lakukan pengecatan warna dasar terlebih dahulu agar permukaan gift kartunya sempurna ya. Nah, di sini proses yang pertama yaitu gift diaduk dengan air hingga kental. Kemudian adonan gift disiram ke dalam cetakan. Setelah itu tunggu kering lebih 15 menit sampai kering cetakan dibuat. Gift dijemur agar kering sempurna. Setelah itu gift diamplas lalu diwarnai. Nah, itu proses dari pembuatan. Kalau kalian mau mencoba di rumah tentang kerajinan ini, tata caranya silahkan ya. Selanjutnya yaitu contoh pembuatan dari bahan kerajinan buatan itu ada kerajinan sabun. Nah, tentunya bahan ini bisa kita temukan banyak ya di rumah juga yang sering kita pakai. Nah, kalau kalian mau mencoba, silakan, ini tata caranya ya. Oke, sabun ini merupakan bahan lunak buatan yang dihasilkan dari zat kimia tertentu. Nah, sabun kita pergunakan sehari-hari sebagai bahan untuk membersihkan diri pada saat mandi. Nah, kalau yang suka mandi pasti mengenal tentang sabun ya. Oke, permukaannya yang licin karena mengandung detergen dan juga lunak sehingga mudah untuk dibentuk menjadi kerajinan. Kerajinan dari sabun sangat unik meskipun hanya dapat dipergunakan sebagai hiasan. Kerajinan dari sabun dapat menjadi saran latihan mengukir sebelum mengukir pada bahan keras seperti batu dan kayu. Nah, di sini kalau kalian ingin mengukir di batu dan di kayu, bisa kalian gunakan dulu terlebih dahulu untuk percobaan atau untuk mencoba membuat mengukir itu dari bahan yang paling gampang, yaitu menggunakan bahan sabun. Bagaimanakah cara membuat kerajinan dari sabun? Nah, bahan yang diperlukan adalah sabun batang. Sabun dapat diolah dengan 2 cara, yaitu dengan diukir dan diparut hingga menjadi bubuk, lalu dibuat adonan baru seperti membuat plastisin. Jadi bisa langsung dibentuk dari bentuknya itu diukir, atau bisa juga si bahan sabun itu dibubukkan dulu lalu diadon baru seperti membuat plastisin, atau cara membuat kayak dari bahan lilin bisa ya, seperti kayak gitu. Ada pula yang dibuat dengan cara dicetak saat sabun masih dalam adonan cair. Bahan dari sabun yang dibentuk akan menjadi keras seperti sebola. Bentuk yang dihiaskan pun beragam, dapat menjadi aneka bentuk. Bisa bentuk fauna dan bisa bentuk flora atau bentuk unik lainnya. Oke, namun dalam pengerjaan kerajinan pembuatan produk kerajinan dari bahan sabun ini, kalian tentunya harus memperhatikan keselamatan kerjanya. Yang pertama yaitu hati-hatikan dalam mengukir objek pada sabun. Karena sifat sabun yang lunak maka mudah sekali rusak. Gunakan sarung tangan plastik untuk melindungi tangan. Tindakan ini untuk menghindari rasa perih jika jari tangan terkena sabun. Jika ada jari yang terluka meskipun kecil akan terasa sangat perih.
saat terkena sabun ya. Oke, bahan-bahan yang digunakan untuk kerajinan sabun tentunya kita yaitu menggunakan bisa sabun biasa atau bisa juga menggunakan sabun batang. Nah, selain itu dapat pula sabun olahan bentuk cairan dari siap dicetak. Jadi bentuk sabunnya itu berbeda-beda, mau dari merek apa saja, yang penting berbentuk sabun batang yang bisa diukir. Oke, selanjutnya peralatan yang digunakan untuk kerajinan sabun itu alat yang digunakan untuk kerajinan sabun teknik ukir ini adalah menggunakan butsir atau jarum atau bisa juga kawat atau pensil, menggunakan spidol dan cetak silikon. Kalau cetak silikon ini digunakan untuk sabun yang dibubuhkan atau yang dicairkan. Kalau butsir, jarum atau kawat itu untuk mengukir kerajinannya. Produk kerajinan sabun, produk kerajinan dari sabun semakin banyak diminati. Oleh hal ini terbukti bahwa sabun tidak hanya sekadar sebagai bahan untuk mandi, melainkan dapat berfungsi sebagai pengharum atau penghias ruangan. Nah, ini salah satu contohnya hasil dari pembuatan dari sabun. Adapun proses pembuatan kerajinan sabun pembuatan kerajinan sabun kali ini ditampilkan teknik ukir atau cukil. Jika tidak ada cetakan dilakukan dengan cara diukir, sedangkan jika tersedia cetakan dapat dibuat dengan teknik cut. Nah, ini menggunakan teknik ukir, jadi bisa sambil latihan untuk membuat kerajinan untuk bahan keras, contohnya untuk membuat dari bahan batu atau kayu. Nah, ini menggunakan teknik ukir. Nah, di sini sabun, proses pembuatan kerajinan dari sabun ini yang pertama yaitu sabun di sketsa terlebih dahulu atau digambar dulu di dalam di batang sabunnya. Setelah itu cukil bagian dasar, lanjut beri tekstur pada bagian dasar dengan mata cukil yang berbeda. Selanjutnya sabun hias sudah jadi. Nah, ini salah satu contoh dari kerajinan bahan buatan. Silahkan kalau kalian mau coba di rumah buat kerajinan dari bahan paperglass, dari bahan dip, atau dari bahan sabun, atau dari bahan lilin, masih banyak lagi ya, silahkan. Oke, untuk materi kita hari ini Bapak cukupkan sekian. Kita bahas lagi nanti dalam komen ya. Kalau ada pertanyaan atau ada yang mau ditanya atau ada yang kurang paham nanti kita bahas. Oke, cukupkan sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.